Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina Alfasintauri Huda dari kelas H akan mempresentasikan tugas manajemen agroekosistem aspek hama dan penyakit. Berikut merupakan data diri saya. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi yang akan kita bahas kali ini, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai latar belakang. Jadi latar belakang dari pembahasan materi ini adalah sebab tingginya kerugian yang ditimbulkan pada tanaman budidaya akibat hama Spodoptera litura. Selain itu juga penanganan dengan insektisida kimia kurang efektif karena dapat mengakibatkan resistensi, resurgensi, dan juga menghasilkan residu. Nah, oleh karenanya diperlukan manajemen pengendalian hama lain yang efektif, efisien, serta ramah lingkungan. Yang salah satunya ialah dengan penggunaan NPV. Nah, sebelum itu kita akan mengenal lebih lanjut mengenai NPV. Jadi, apa sih NPV itu? Jadi, NPV sendiri merupakan salah satu anggota dari genus Baculovirus, famili Baculoviridae. Nah, NPV ini dinamakan nukleopolyhedrovirus sebab bentuk kristal proteinnya yang segi banyak atau polyhedral. Nah, NPV ini memiliki diameter 0,2 hingga 20 nanometer dengan ciri utama ialah ada nukleokapsid berbentuk batang yang teman-teman mungkin bisa lihat pada gambar yang telah disajikan. Nah, ciri lain dari virus ini adalah virion yang terbungkus selubung protein atau polyhedra yang membuat virus ini dapat bertahan di alam dalam waktu yang cukup lama. Nah, di mana berdasar penelitian, NPV dalam bentuk polyhedra dapat bertahan dalam tanah selama 3 tahun menurut Okada 1977. Nah, dalam satu kristal protein atau dapat kita sebut sebagai badan infusi, ini terdiri dari ribuan virion. Nah, pada gambar tersebut terdapat dua bentuk dari baculovirus NPV, yaitu budded virus dan occlusion derived virus. Nah, keduanya ini memiliki amplop yang disintesis pada membran sel. Nah, namun amplop keduanya ini berbeda ya. Nah, pada budded virus, amplopnya ini memiliki popatidiliserin. Nah, sementara pada occlusion derived virus mengandung fosfatidilkolin dan fosfatidil etanolamin. Nah, selanjutnya kita juga akan mempelajari bagaimana sih NPV ini memperbanyak dirinya atau bioekologi dari NPV ini. Jadi NPV ini memperbanyak dirinya di dalam inti sel nukleus serangga inang. Nah, untuk dapat mengaktifkan sel serangga inang ini, polyhedra NPV ini harus tertelan bersama dengan pakan yang dikonsumsi oleh serangga inang. Nah, biasanya dikonsumsi melalui mulut, kemudian akan masuk ke saluran pencernaan dan akan menginfeksi inti sel inang. Nah, berikut ialah proses infeksi dari NPV ini. Nah, ternyata untuk proses infeksinya ini tidak hanya ada satu, namun ada dua tahap, yakni tahap primer dan juga tahap sekunder. Nah, pada tahap pertama atau tahap primer, NPV ini akan menyerang usus tengah atau midgut. Nah, kemudian tahap selanjutnya atau dapat kita sebut sebagai sekunder, NPV ini akan menyerang sel-sel dari organ tubuh yang lain seperti sel darah, trakea, hipodermis, dan juga sel lemak begitu. Nah, proses infeksi primer terjadi karena setelah serangga tadi memakan partikel virus, kondisi usus tengah serangga yang alkalis akan membuat polyhedra ini larut sehingga melepas virion-virion dari selubung proteinnya. Nah, pada infeksi sekunder selanjutnya virion ini akan menembus dinding saluran pencernaan untuk masuk ke rongga tubuh dari serangga tersebut. Nah, kemudian virion ini akan menginfeksi sel-sel yang rentan. Nah, jadi setelah diinfeksi tadi dalam waktu 1 hingga 2 hari setelah polyhedra tertelan,
Hemolimfa yang awalnya jernih itu menjadi keruh. Nah, selanjutnya larva yang terinfeksi akan tampak berminyak, warnanya pucat, kemerahan, terutama pada bagian perutnya. Nah, kemampuan larva makan jadi berkurang dan pertumbuhannya lambat karena infeksi dari NPV ini. Larva juga cenderung merayap ke puncak tanaman, kemudian mati dalam keadaan menggantung dengan kaki semu pada bagian tanaman. Integumen ulat yang mati mengalami lisis dan desintegrasi sehingga sangat rapuh. Apabila serangga yang mati ini terkena tusukan, integumen ini robek dari dalam tubuh, keluar hemolimfa yang mengandung banyak polihedra. Nah, larva muda yang mati dalam 2 hari, sementara larva yang tua itu mati dalam waktu 4 hingga 9 hari setelah polihedra tertelan. Nah, untuk gejalanya, jadi setelah NPV untuk gejalanya, NPV ini telah ditemukan telah menginfeksi lebih dari 600 spesies serangga, terutama pada ordo Lepidoptera sebanyak 150 spesies. Nah, sebagian besar NPV bersifat spesifik inang. Serangga inang yang terinfeksi NPV akan mengalami gejala abnormalitas baik secara morfologi, fisiologi, dan juga perilaku. Nah, berikut adalah gejala dari serangan NPV yang antaranya adalah perubahan warna, yakni dari coklat menjadi kuning. Maksud saya dari warna aslinya menjadi coklat dan kuning. Kemudian yang kedua ialah stres. Yang ketiga ialah terjadi dekomposisi atau pencairan. Dan yang terakhir ialah serangga menjadi lesu atau gerakannya lambat hingga tidak ada gerakan sama sekali dan serangga menolak makan. Nah, berikut adalah gambar serangan dari NPV ini. Nah, berdasar penelitian yang dilakukan oleh Morillo et al. 2003, NPV atau Nucleopolyhedrovirus ini merupakan virus patogen serangga yang paling penting di antara famili Baculoferidae. Nah, mengapa? Hal ini sebab sebagian besar diketahui NPV ini sebagai patogen dari berbagai hama tanaman, khususnya pada stadia larva. Nah, di alam, kematian larva akibat NPV sering ditemukan dengan tanda tubuh larva menggantung dengan kedua tangkai semu, bagian abdomen menempel pada daun atau ranting tanaman membentuk huruf V yang terbalik. Nah, selain itu, menurut penelitian dari Tenri Rawe, penggunaan NPV yang sumber inangnya dari ulat dayak, penggerek tongkol, dan juga ulat sutra ini dapat menekan populasi ulat gerayak dengan tingkat mortalitas 61 hingga 90%. Nah, selain membunuh larva dewasa, NPV ini juga mampu membunuh larva instar awal jika telur ulat terkontaminasi. Nah, penularan jenis ini merupakan penularan secara vertikal. Waktu yang dibutuhkan NPV sendiri untuk mematikan inangnya ini dipengaruhi oleh banyak faktor, yang antaranya ialah umur inang, suhu, jumlah polihedra yang tertelan. Nah, ketiga faktor tersebut mempengaruhi waktu yang dibutuhkan NPV untuk mati. Nah, isolat-isolat virus yang memiliki virulensi tinggi mampu mematikan larva inang itu hanya dalam waktu 2 hingga 5 hari. Tetapi isolat yang kurang virulen itu cukup lama, yakni 2 hingga 3 minggu. NPV sendiri juga memiliki beberapa keunggulan. Nah, NPV atau Nucleopolyhedrovirus ini merupakan agen sayati pada hama Spodoptera litura, di mana keberadaan NPV ini sangat penting dalam mengendalikan hama yang bersifat polifag tersebut.
Nah, mengapa dinilai penting hal ini? Sebab keunggulan NPV yang antara lain ialah pertama, NPV ini bersifat spesifik, yang artinya hanya menyerang pada inang tertentu. Dalam contoh ini, contohnya ialah NPV yang hanya menyerang Lepidoptera, khususnya Spodoptera litora. Nah, selanjutnya NPV juga bersifat selektif. Nah, dalam artian bahwa dalam membunuh, NPV hanya akan membunuh inangnya, yaitu Spodoptera litura, dan membiarkan musuh alami atau serangga lain hidup. Nah, sifat tersebut tentunya sangat menguntungkan, sebab hanya serangga yang tidak menguntungkan saja yang terbunuh, sementara serangga yang menguntungkan itu masih hidup. Nah, kemudian NPV juga memiliki sifat efektif, khususnya pada hama yang resisten terhadap pestisida. Nah, hal ini karena resistensi membuat hama semakin kebal terhadap kandungan bahan-bahan kimia tertentu, sehingga pengaplikasian insektisida ini tidak dapat membunuh hama dan justru mengakibatkan ledakan populasi. Nah, adanya NPV ini dapat membunuh hama yang resisten tersebut tanpa menyebabkan resistensi ataupun resurgensi. Yang terakhir, keunggulan dari NPV ini ialah aman terhadap lingkungan. Hal ini sebab NPV tidak menghasilkan residu seperti halnya insektisida kimia. Seperti yang kita tahu, insektisida kimia dapat meninggalkan residu yang berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia, sebab bersifat karsinogenik. Nah, selain itu, pengaplikasian pestisida berlebih juga dapat menurunkan kualitas tanah. Oleh karenanya, dengan penggunaan NPV ini sangat berguna untuk mencegah hal-hal tersebut. Nah, NPV sendiri ini sangat berpotensi menjadi bioinsektisida sebab tingkat patogenisitasnya yaitu LC50 yang berarti dapat mematikan 50% populasi. Nah, berdasar penelitian Trisaningsih dan Kartoharjo 2009 diketahui bahwa penggunaan NPV untuk mengendalikan ulat grayak pada padi dapat menyebabkan mortalitas sebesar 53% pada 3 hari setelah inokulasi dan 95% pada 9 hari setelah inokulasi. Nah, melihat potensi tersebut, maka tentunya NPV ini perlu dilakukan perbanyakan dan aplikasi pada lahan untuk mengendalikan hama Spodoptera litora. Nah, untuk perbanyakannya sendiri dapat dilakukan secara in vivo dengan menggunakan serangga hidup yang didapatkan melalui dua cara. Cara pertama dengan melakukan observasi lokasi di mana lokasi tersebut terjadi ledakan serangga inang. Kemudian pada lokasi itu akan dilakukan pelepasan inokulum NPV dalam populasi inang. Nah, NPV yang dilepaskan selanjutnya akan membentuk epizotik NPV di populasi inang. Nah, namun cara ini membutuhkan strategi survei lokasi yang cermat, juga dibutuhkan pemahaman mengenai dinamika populasi inang. Nah, selanjutnya cara kedua ialah dengan memelihara inang di laboratorium. Kemudian inang diinokulasikan dengan starter NPV. Nah, cara ini lebih menjamin produktivitas dari NPV. Nah, oleh karena itu, cara kedua ini lebih banyak digunakan untuk perbanyakan NPV. Nah, untuk cara kedua tersebut, perbanyakan NPV diperlukan induk larva dalam jumlah banyak hingga pada fase imago nantinya akan dikawinkan untuk mendapatkan telur-telur imago. Nah, telur tersebut selanjutnya disterilisasi agar terbebas dari patogen lain maupun virus. Nah, larva yang baik untuk diberi NPV adalah larva pada instar 4. Nah, mengapa? Karena waktu pada instar 4 ini hingga instar 6 ini sesuai dengan masa inkubasi dari NPV dalam tubuh larva. Nah, selanjutnya untuk formulasinya sendiri dapat berbentuk bubuk kering atau wettable powder seperti yang nah, mengapa dalam bentuk bubuk kering?
Nah, hal ini karena NPV yang diformulasikan dalam bubuk kering mudah disimpan dan mudah diaplikasikan di lapang. Nah, formulasi NPV sendiri biasanya terdapat bahan tambahan yang terdiri atas pembasah, perekat, penebal, pelembab, perangsang, pelindung, dan terkadang terdapat pula enzim kitinase. Nah, adanya bahan tambahan tadi berfungsi untuk meningkatkan resistensi virus agar virus ini mampu hidup selama mungkin dan juga mengoptimalkan penyemprotan dan untuk coverage. Nah, setelah tadi dibuat formulasinya, NPV dalam bentuk bioinsektisida tersebut dapat diaplikasikan. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Yakni dengan mencampurkan bioinsektisida dengan air 300 liter per HA dengan dosisnya 500 gram per hektar. Dan dilakukan aplikasi 2 kali dalam selang seminggu atau 250 gram per hektar pada tiap minggunya. Nah, dosis aplikasi tersebut dapat menurunkan populasi ulat berayak hingga 88%. Sementara untuk waktu aplikasi yang tepat sendiri adalah pukul 15 hingga pukul 16 atau jam 3 sore hingga jam 4 sore. Nah, hal ini karena pada saat itu penyinaran sinar matahari itu tidak terlalu terik sehingga sesuai untuk aplikasi. Nah, setelah diaplikasikan, selanjutnya perlu dilakukan manajemen agar keberadaan NPV ini tetap ada dan berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat manajemen NPV ini gitu. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu karakteristik dari NPV ini. NPV ini bila terkena sinar matahari secara langsung, maka polihidrannya akan rusak dan dapat menurunkan efektivitas dari NPV. Nah, oleh karenanya dalam aplikasinya sebaiknya menghindari sinar matahari dengan pengaplikasian pada sore hari. Selain itu, suhu juga faktor penting yang mempengaruhi kehidupan dari NPV ini. Nah, NPV dapat hidup optimal jika disimpan pada suhu 10 hingga 29 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, NPV ini akan memiliki efektivitas 77 hingga 80%. Selain itu, dalam pengaplikasian bioinsektisidanya itu tidak disarankan menggunakan insektisida kimiawi. Nah, hal ini karena adanya bahan kimiawi ini dapat mempengaruhi efektivitas dan virulensi dari NPV. Karenanya untuk menjaga NPV agar berkelanjutan, nah sebaiknya digunakan bahan kimia seperti insektisida atau pupuk kimiawi. Itu dihindari. Nah, oleh karenanya untuk manajemen NPV dapat dilakukan formulasi dengan penambahan bahan aditif atau bahan tambahan untuk meningkatkan persistensi dari NPV. Nah, selain itu dalam aplikasinya di lapang juga harus memperhatikan 5T atau tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat cara aplikasi. Nah, manajemen selanjutnya ialah dengan menghindari penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya dengan tujuan untuk menjaga populasi NPV dan membuat populasi yang berkelanjutan sehingga menciptakan manajemen agroekosistem yang baik. Nah, sesuai dengan Xu et al. 2000 bahwa agroekosistem yang baik adalah agroekosistem yang terbebas dari distress syndrome, yang berarti agroekosistem tersebut dapat memperbaiki dirinya sendiri tanpa ada campur tangan manusia. Nah, penggunaan NPV dengan manajemen yang tepat mampu menciptakan agroekosistem yang sehat dan berkelanjutan tanpa perlu banyak usaha dari manusia. Nah, NPV sebagai agen hayati dengan sendirinya akan bergerak untuk mengendalikan hama, khususnya Spodoptera litura. Oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita memanage agroekosistem di sekitar kita dengan sebaik mungkin
agar menjadi agroekosistem yang sehat dan berproduksi maksimal dengan usaha minimal. Nah, berikut adalah sumber pustaka yang saya kutip dalam menjelaskan mengenai manajemen NPV ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun informasi yang saya sampaikan. Saya menerima kritik dan saran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.